Kalau kasus pertama menjelaskan bahwa keselamatan itu adalah hasil kerjasama antara Allah dan manusia. Selamat datang di channel Bela Kebenaran. Kami hadir untuk memberikan informasi opini dan atau fakta terhadap situasi yang sedang terjadi. Mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Ada ilustrasi sederhana yang sering saya gunakan untuk menjelaskan doktrin keselamatan, sekaligus menjelaskan perbedaan doktrin keselamatan yang Alkitabiah dan yang tidak Alkitabiah. Jadi ada ajaran keselamatan yang benar menurut Alkitab dan ada ajaran keselamatan yang sebenarnya bukan ajaran Alkitab. Tapi ajaran-ajaran ini seringkali juga ada dalam gereja, ada dalam orang Kristen. Artinya harus diakui bahwa masih banyak orang-orang yang sekalipun sudah lama menjadi Kristen, tapi belum bisa dengan pasti, dengan yakin mengetahui mana ajaran keselamatan yang Alkitabiah dan mana ajaran keselamatan yang tidak Alkitabiah. Ilustrasi yang sering saya gunakan itu seperti ini. Ada orang yang tenggelam di laut, katakanlah kedalamannya 1000 meter. Saya akan jelaskan dalam 2 kasus. Saya mengajak saudara-saudara bersedia untuk ikut memikirkannya dan memilih mana yang Alkitabiah. Kejadiannya seperti ini. Kasus pertama. Orang yang tenggelam itu, katakanlah namanya Hamilasut. Yang tenggelam itu, dia sedang tenggelam di laut yang kedalamannya 1000 meter. Tapi belum mati. Belum sampai di dasar laut. Baru sedang menuju kematian. Sedang menuju kematian. Jadi belum mati. Sementara saya tenggelam, tiba-tiba Tuhan berdiri di tepi pantai, lalu Tuhan memanggil, Hamilasut, segera keluar dari sana. Jangan bodoh, jangan membiarkan dirimu tenggelam. Karena di dasar laut ada ikan hiu besar yang siap menelan engkau. Lalu ketika saya mendengarkan suara Tuhan itu, maka dengan tenaga yang tersisa, saya berusaha muncul ke permukaan laut. Setelah sampai di permukaan laut, saya melihat ke tepi pantai. Benar, yang memanggil itu Tuhan. Lalu dari tepi pantai itu Tuhan memberi tuntunan. Berenang 5 meter ke kiri, lalu ke kanan, terus lagi, dan akhirnya saya sampai di tepi pantai. Jadi, saya tidak jadi mati. Saya hidup. Kasus kedua. Saya tenggelam di laut yang kedalamannya 1000 meter. Bukan hanya tenggelam, saya sudah sampai di dasar laut. Bahkan sudah mati. Jadi sudah tenggelam, sudah mati, sudah tidak bisa apa-apa. Lalu tiba-tiba Tuhan datang, Tuhan menyelam ke dasar laut, dan dari dasar laut itu Tuhan mengangkat saya ke permukaan laut, lalu membawa saya ke tepi pantai, lalu Tuhan menghembuskan nafas baru kepada saya, dan akhirnya saya hidup lagi. Penjelasannya seperti ini. Kalau kasus pertama menjelaskan bahwa keselamatan itu adalah hasil kerjasama antara Allah dan manusia. Allah memanggil, Allah menawarkan, manusia memberi respon. Jadi Allah aktif, manusia aktif. Allah ada jasa, manusia ada jasa. Allah ada sumbangsi, manusia ada sumbangsi. Allah berjasa, manusia berjasa. Allah melakukan sesuatu dan manusia juga melakukan sesuatu. Jadi dua-dua aktif, dua-dua berperan. Konsep ini sering disebut sinergisme. Jadi keselamatan itu adalah hasil kerjasama Allah dan manusia. Allah aktif, manusia aktif. Kasus kedua, penjelasannya begini. Keselamatan itu adalah tindakan sepihak dari Allah. Hanya Allah yang aktif, manusia pasif. Hanya Allah yang berjasa,
manusia tidak. Hanya Allah yang memberi sumbangsi, manusia tidak. Hanya Allah yang berperan, manusia tidak. Jadi tindakan keselamatan itu betul-betul hanya tindakan sepihak dari Allah. Hanya Allah yang bertindak, hanya Allah yang berinisiatif, hanya Allah yang berperan. Tidak ada campur tangan dari manusia. Konsep ini biasa disebut monergisme. Dari kata mono, satu, tunggal, sepihak. Jadi sekali lagi, perbedaan kasus pertama dan kasus kedua adalah kasus pertama, Allah aktif, manusia aktif. Dua-dua berperan, dua-dua berjasa, dua-dua memberi sumbangsi. Keselamatan itu adalah hasil kerjasama Allah dan manusia. Tapi kasus kedua, keselamatan itu adalah tindakan sepihak dari Allah. Manusia betul-betul tidak ada peran, tidak ada jasa. Karena manusia sudah mati. Jadi yang bertindak, yang berperan, yang berinisiatif hanya Allah. Menurut saudara, mana yang benar secara alkitabiah? Keselamatan itu menganut konsep sinergisme atau keselamatan itu menganut konsep monergisme? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan karena atas pertanyaan itu kita menemukan jawaban yang luar biasa dari Alkitab. Apa yang dikatakan di Alkitab? Saya mengajak saudara-saudara, mari kita perhatikan dalam Efesus pasal 2. Kita akan membaca beberapa ayat. Pertama, Efesus pasal 2 ayat 1 dikatakan begini. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi di sini dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Lalu di ayat 4, 5, 6 dikatakan begini. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Jadi di ayat 1 dikatakan, kamu, sekali lagi Efesus 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati oleh pelanggaran-pelanggaranmu, oleh dosa-dosamu. Jadi yang benar adalah konsep yang mana? Konsep kedua. Kita sudah mati, bukan menuju kematian, bukan baru akan mati, bukan sedang menuju kematian, tapi sudah mati. Artinya kalau sudah mati, kita pasif, kita tidak berjasa, kita tidak punya sumbangsi. Hanya Allah yang berperan. Karena itu dikatakan di ayat 5, ayat 4 dan 5, 6, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, ayat 5, telah menghidupkan kita. Lalu ayat 6 dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita. Jadi dua kali pakai kata. Yang pertama, telah menghidupkan. Yang kedua, telah membangkitkan. Jadi yang benar menurut ajaran Alkitab adalah konsep kedua, bukan konsep pertama. Yang benar secara Alkitabiah adalah konsep monergisme. Keselamatan itu adalah tindakan sepihak dari Allah. Keselamatan itu murni inisiatif Allah, murni jasa Allah saja, murni karena inisiatif, karena jasa, karena peran Allah saja. Tidak ada jasa kita sama sekali, tidak ada peran kita sama sekali. Inilah yang disebut diselamatkan karena kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah sesuatu yang tidak layak kita terima, tapi kita terima. Itulah ajaran keselamatan di dalam Alkitab. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang baru saja saya sampaikan tadi, saya yakini sebagai prinsip-prinsip kebenaran. Tapi saya tetap menganjurkan saudara untuk membaca Alkitab. Kalau saudara membaca Alkitab, lalu saudara mendapati apa yang saya sampaikan tadi bertentangan dengan Alkitab, berpeganglah pada Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Apabila sahabat diberkati, marilah kita dengan murah hati untuk share video ini kepada teman-teman kita yang lain, kepada grup-grup keluarga dan sebagainya. Dan jangan lupa meninggalkan komentar di bawah video ini, serta menekan tombol subscribe video kami, sehingga sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dengarkanlah firman Tuhan singkat ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita harus melakukan sesuatu sampai sesuatu itu akan terwujud atas hidup kita. Minta, cari, dan ketuklah maka Tuhan pasti membukakan pintu. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terus minta maka pasti akan diberikan. Tuhan Yesus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya." Amini ayat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan pasti memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih. Apabila sahabat ada komentar dan pendapat yang lain terhadap video hari ini, boleh tuliskan komentarnya, pendapatnya di kolom komentar di bawah video ini, sehingga kita boleh diskusi di sana.